Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wassabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan karunia yang telah Dia berikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga berkahnya akan tercurah kepada kita semua selaku umatnya yang masih konsisten dengan ajaran-ajaran beliau. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Arsitek terhebat yang telah menciptakan alam semesta yang kita tinggali beserta seluruh isinya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan daratan dan lautan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan baik dan buruk di permukaan bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit tanpa tiang yang tidak bisa dibuat oleh satu makhluk pun di dunia ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya? Pernahkah kita berpikir betapa rumitnya jika kita manusia menciptakan semua ini? Pernahkah kita berpikir berapa banyak waktu yang akan manusia habiskan untuk menciptakan semua ini? Pernahkah kita berpikir bagaimana jadinya jika kita yang memelihara seluruh alam ini? Maka tentunya semua ini berada di luar batas kemampuan manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu dan mempunyai kendali penuh atas alam semesta beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Qaf ayat 38 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi sudah dapat dipahami bahwa pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya ialah Allah Subhanahu wa taala, dan proses penciptaannya selama 6 masa. Selain itu, terdapat beberapa penafsiran tentang hal ini. Ada yang menafsirkan 6 masa, ada yang menafsirkan 6 hari, dan ada pula yang menafsirkan 6 periode. Namun para ahli mengambil kesimpulan bahwa proses penciptaan langit dan bumi terjadi dalam 6 masa atau 6 periode. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 10 yang artinya, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyahkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Dalam firman Allah tadi telah jelas betapa besarnya kekuasaan Allah, di mana Ia menciptakan langit tanpa tiang dan meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi. Tidak hanya menciptakannya saja, Allah Subhanahu wa taala juga memelihara alam ini. Seluruh makhluk yang hidup di alam semesta berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya dengan sesempurna mungkin untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, kita harus senantiasa menjaga alam ini dari kerusakan akibat dari kerasukan umat manusia. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita jaga alam yang telah ciptakan untuk kita tinggal ini, dan tak lupa untuk terus menjaga kemurkaan Allah. Sebab jika Allah murka, alam yang begitu indah ini tidak bersahabat lagi dengan kita. Sekian dari saya. Apabila ada benarnya itu datang dari Allah, dan apabila ada yang salah maka itu murni kesalahan saya sebagai manusia yang tidak kalah sempurna.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.